Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jen's Classes Channel, dimana sekarang kita akan membahas tentang complex sentence yang mana terdiri dari main clause dan subordinate clause. Nah, kita akan membahas subordinate clause-nya, anak kalimatnya yaitu noun clause. Nah, seperti yang sudah kita bahas, bahwa complex sentence itu terdiri dari main clause atau independent clause dan terdiri dari satu atau lebih subordinate clause atau dependent clause. Jadi dependent clause atau subordinate clause itu adalah anak kalimat. Jadi complex sentence terdiri dari satu induk dan boleh lebih dari satu anak, boleh satu atau lebih dari satu anak kalimat. Nah, anak kalimat yang akan kita bahas adalah noun clause. Jadi kan anak kalimat itu ada noun clause, adjective, dan adverb. Tapi di video kali ini khusus kita membahas tentang noun clause saja. Nah, untuk istilah anak kalimatnya kita akan memakai istilah subordinate clause. Nah, coba perhatikan kalimat berikut. Dalam kalimat ini ada subjek dan verb, di mana subjeknya adalah words dan verbnya adalah hurted, dan setelah hurted ada objek me, yang mana me itu adalah benda, orang. Oke, atau juga kita sebut dengan pronoun yang mengacu ke orang. Nah, sekarang lihat kalimat berikutnya. Jadi ini kalau hanya ada satu subjek, satu verb, kita sebut sebagai simple sentence. Sekarang kita lihat kalimat berikutnya. What he said hurted me. Nah, di sini subjeknya adalah what he said dan verbnya adalah hurted me, tetap dengan objek yang sama. Cuman perbedaannya, kalau yang di atas subjeknya adalah benda, his words, sementara yang kalimat di bawah subjeknya adalah sebuah klausa, di mana dalam klausa tersebut juga memiliki subjek dan juga memiliki verb. Nah, klausa ini kita sebut sebagai noun clause. Jadi, dalam kalimat ini ada klausa yang berfungsi sebagai subjek untuk kata kerja di main clause. Nah, inilah yang kita sebut sebagai complex sentence dengan anak kalimat noun clause yang berfungsi sebagai subjek untuk kata kerja dalam main clause. Contoh lainnya, coba perhatikan kalimat berikut. Di sini subjeknya adalah I, verbnya adalah don't understand, dan punya objek any of your words, yang mana itu juga adalah kata benda. Dan kalimat ini adalah kalimat simple sentence. Nah, kalimat yang kedua adalah I don't understand what you said. I-nya tetap subjek, verbnya tetap don't understand. Tapi di sini objeknya adalah what you said dalam bentuk klausa, di mana dia memiliki subjek dan juga verb sendiri. Nah, jadi klausa ini berfungsi sebagai objek dari kata kerja don't understand. Maka klausa ini kita sebut sebagai noun clause. Nah, ini adalah contoh dari complex sentence dengan anak kalimat noun clause yang berfungsi sebagai objek dalam kalimat tersebut. Next. Kalimat berikut, coba perhatikan. Di situ ada subjek I dan verb am. Dan coba perhatikan, setelah preposition about, nah biasanya about itu kan setelahnya kata benda, tapi dalam kalimat ini setelahnya adalah klausa, yang mana dia adalah objek untuk si preposition about tersebut. Maka klausa tersebut kita sebut sebagai noun clause yang berfungsi sebagai objek dari preposition. Dan subjeknya adalah you, verbnya adalah hate. Nah, ini adalah contoh complex sentence dengan anak kalimat dari noun clause yang berfungsi sebagai objek dari preposition.
Maka kita bisa simpulkan, noun clause itu adalah klausa yang berfungsi sebagai subjek dan verb dalam subjek dan objek maksudnya, sebagai subjek ataupun sebagai objek dalam suatu kalimat induk. Makanya disebut noun clause. Kan noun itu bisa berfungsi sebagai subjek dan objek. Jadi kalau ada klausa yang bisa menjadi subjek, yang bisa menjadi objek dalam suatu kalimat induk, maka kita sebut sebagai noun clause anak kalimatnya. Nah, untuk menghubungkan antara si main clause induk kalimat dan si anak kalimat dalam bentuk noun clause, kita membutuhkan yang namanya konektor atau conjunction. Tapi di video ini kita memakai istilah konektor. Nah, konektor dari noun clause itu, contohnya dari contoh yang pertama, kita lihat di sini konektornya adalah what. Oh ya, kita munculkan dulu semuanya. Kalimat pertama konektornya adalah what, di mana menghubungkan what he said adalah noun clause, what he said hurted me adalah main clause. Sementara di kalimat kedua, konektornya adalah what, menghubungkan induk kalimat I don't understand dengan anak kalimat noun clause you say. Dan kalimat ketiga, konektornya adalah why, yang menghubungkan I'm curious, yang mana dia adalah induk kalimat, dan you hate me sebagai anak kalimatnya. Nah, jadi konektor dari noun clause itu yang pertama ada WH question. Ada what, where, when, which, how, whom, who, why, whose. Yang kalau diartikan sesuai dengan arti dari si question word itu sendiri. Kalau what artinya apa, kalau where artinya di mana, kalau when artinya kapan. Contohnya, why Sandy suddenly burst into tears no longer remains a mystery. Perhatikan di sini, why sampai longer adalah subjek untuk kata kerja remain, yang mana mereka adalah main clause. Jadi, klausa why sampai longer adalah subjek untuk kata kerja di induk kalimat. Berarti si why sampai no longer itu adalah noun clause dengan subjeknya Sandy dan verbnya burst. Nah, itu kita sebut sebagai noun clause dengan konektornya adalah why. Di sini noun clause-nya sebagai subjek fungsinya. Konektor yang lain adalah that, yang kalau diartikan adalah bahwa. Jadi that di sini artinya bahwa. Contohnya, I know that you adore him so much. Di sini I adalah subjek dan know adalah verb untuk di main clause, di mana know itu mempunyai objek dalam bentuk klausa. Dan dia mempunyai subjek dan verb sendiri. Nah, di sini klausanya adalah noun clause yang berfungsi sebagai objek dari kata kerja know di induk kalimat. Dengan konektor that. Konektor lainnya adalah if atau whether, yang kalau diartikan apakah. Contohnya, whether he is coming or not is not important to me. Coba diperhatikan, subjek dalam induk kalimat adalah whether sampai not, dan verbnya adalah is. Nah, ini adalah induk kalimat, di mana whether atau not mempunyai subjek sendiri dan juga verb sendiri. Jadi ini adalah noun clause dengan konektornya whether. Oke, semoga bisa dipahami. Jadi kita recap. Jadi noun clause adalah klausa yang berfungsi sebagai subjek ataupun sebagai objek dalam suatu kalimat induk, yang mana ketika dia menjadi subjek, maka posisinya adalah sebagai berikut. Kita akan melihat ada konektor, subjek, dan verb seolah-olah beriringan. Jadi kalau dia sebagai subjek, si konektor dari noun clause letaknya di depan, setelahnya diikuti oleh subjek,
verb dan diikuti oleh verb dari induk kalimat. Dengan kata lain, posisinya seperti ini. Dan kalau dia sebagai objek, posisinya biasanya setelah kata kerja dari induk. Jadi subjek, verb, konektor, subjek, verb. Atau posisinya bisa setelah preposition. Contohnya seperti ini, subjek, verb, preposition, konektor, subjek, verb. Nah, di sini dia sebagai objek. Sementara untuk konektornya, konektor yang menghubungkan main clause dan anak kalimat dari noun clause adalah what, where, when, which, whom, who, why, whose, how, whether yang artinya apakah sama if, dan juga that yang artinya bahwa. Oke? Semoga bisa dipahami apa itu noun clause dan bagaimana membentuk kalimatnya sekaligus dengan konektornya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.